orang yang ngikutin hawa nafsu. Waturul amal, yaitu angan-angan terlalu tinggi, kemampuan terbatas, angan-angan terlalu tinggi. Nah, itu kata Nabi, itu yang aku sangat takuti. Fa'amma itba'ul hawa fa'innahu ya'dilu 'anil haq. Orang yang ikutan hawa nafsu itu nanti dapat menyimpang dari kebenaran. Wa amatul amali falhubu lidunya. Kalau orang yang panjang angan-angannya, akhirnya orang terlalu cinta sama dunia. Dia ingat angan-angan terlalu tinggi, hanya lupa sembahyang, lupa ibadah, lupa ngaji, lupa karena angan-angannya ngejar ono dulu. Nah begitu. Akibatnya lupa terhadap kebaikan. Itu orang cinta sama dunia akhirnya. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Ini ucapan Nabi, sabda Nabi ini memang benar-benar dikhawatirkan ya. Jadi janganlah kita ngikutin hawa nafsu. Hawa nafsu boleh, tapi terbatas, bisa dikendalikan. Hawa nafsu keinginan tinggi, tapi kemampuan tidak ada, bahaya. Jadi hawa nafsu jangan terlalu diturutin. Watulul amal, panjang angan-angan. Ya. Kalau mengikuti hawa nafsu bisa menyimpang dari kebenaran, panjang angan-angan jadi menyebabkan cinta terhadap dunia. Orang cinta terhadap dunia artinya dia hanya mengejar dunia. Akhirnya ibadatnya rajin, lupa yang dikejar adalah dunia. Sebab kehidupan kita di dunia ini sementara. Tempat kembali kita yang asal adalah yaumil kiamat di akhirat. Dan itu butuh kebaikan, amal soleh. Nah yang perlu kita lakukan. Ini merupakan anjuran dari Nabi SAW pada makalah yang ke-12 ya. Jadi pelajaran cukup bagus saudara ya. Jadi janganlah kita terlalu ngikutin hawa nafsu apa saja. Hawa nafsu kesel, hawa nafsu marah. Memang hawa nafsu ada bermacam. Ada yang amarah, lawamah ya. Ada yang memang sifatnya emosional. Jangan kita ikuti. Ada lagi yang mutmainnah, yang bagus, baik ngaji. Gue pengen ngaji, boleh kan ikutin tuh? Boleh. Gue pengen nyumbang nanti kebanyakan duit, boleh. Ngikutin angan-angan kebaikan, hawa nafsu kebaikan. Tapi yang tidak boleh diikuti hawa nafsu yang menyimpang dari ajaran Islam. Amarah, emosional. Nanti kalau gue ketemu, gue marah dia, gue maki-maki dia. Nah itu namanya emosional. Itu namanya hawa nafsu yang emosional. Tapi hawa nafsu, gue pengen cepet-cepet ngaji ini. Nah gitu. Itu namanya hawa nafsu juga. Tapi hawa nafsu yang mutmainnah, yang baik ya. Nah ini yang perlu kita ikuti. Jadilah kita ngikutin hawa nafsu yang baik-baik, jangan hawa nafsu yang buruk-buruk. Ketika itu kita lakukan, insya Allah ya kita menjadi orang-orang yang terbaik. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Itu kata Nabi, orang yang panjang angan-angan itu bisa menyimpang dari kebaikan. Dan orang yang panjang angan-angan juga bisa menyebabkan cinta dunia. Dua-duanya bisa. Panjang angan-angan menyimpang dari dunia, cinta sama dunia, angan-angan menyimpang dari kebaikan. Orang yang juga ngikutin hawa nafsu bisa juga menyimpang dari kebaikan, dia akhirnya cinta kepada dunia. Gitu. Itu yang kita khawatirkan. Jadilah kita ngikutin hadis Nabi ini. Oleh karenanya kita angan-angan boleh aja rencana kita, tapi berdasarkan kemampuan kita. Mampukah kita ini? Oh mampu. Nah kalau mampu boleh. Itu namanya angan-angan yang bisa terlaksana. Tapi angan-angan yang terlalu tinggi itu yang tidak boleh. Ini merupakan salah satu anjuran dari Nabi SAW buat kita semua. Amin ya rabbal. Masih ada waktu? Hah? Masih? Ya. Kita lanjutkan. Jadi yang dapat menjadikan hati gelap. Nah, tadi perut kenyang, bersahabat orang-orang zalim, lupa terhadap dosa yang udah kita lakukan, kemudian panjang angan-angan. Panjang angan-angan bisa menjadikan kita cinta sama dunia.
panjang angan-angan bisa menyimpang dari kebaikan. Ngikutin hawa nafsu juga sama, bisa menyimpang dari kebaikan, bisa juga orang yang cinta sama dunia. Wa arba'atun min akhisari min nuril qalbi. Kebalikannya, ada 4 juga termasuk hal-hal yang dapat menerangkan hati kita. Kalau tadi hati gelap, batnun ja'iun min hajarin, perut lapar, ya. Jadi perut lapar min hajarin, karena kita dari rasa takut, ya. Aili adli tayakkudu wa tahubin, tayakkudin wa tahubin, yaitu lantaran dia tayakkudu, asal tayakkudu bangun, wa tahubin, ya kan. Jadi bangun malam dan juga bersiap-siap, itu dia perutnya lapar, bangun malam. Nah, gitu kan ya. Nah, itu bisa menjadikan hati yang terang. Jadi saudara, kita perut lapar, ya kan ya, bisa memang hati kita menjadi enak. Makanya puasa itu bisa menyembuhkan cahaya diri, cahaya hati. Anak-anak yang belajar, anjurin jangan terlalu kenyang badan. Kalau kebangetan kenyang, nanti pelajaran kurang terima. Biasain puasa sunat. Nah, gitu. Saya masih kecil, orang tua saya ngajurin puasa sunat loh. Emang apa Pak? Supaya pelajaran bisa masuk. Nah, begitu kan ya. Namanya benar saudara. Jadi memang bisa begitu. Ya. Jadi perut kosong, ilmu masuk. Perut kenyang, ilmu nggak masuk. Kenapa? Perut kenyang, hawanya pengen pulas, pengen tidur. Itu kan ya. Nah begitu. Makanya perut kenyang itu jadi susah masuk pelajaran. Istilah kita bebel. Mengapa sih bocah bebel banget, muadak mulu ada kerjanya. Kan begitu kan ya. Mengapa anak bebel madak mulu dia mah? Oh dia mah tuh rajin puasa. Jadi makanya rumahnya pinter kan begitu. Nah orang tua tuh begitu. Itu benar juga. Ini kan kata Nabi juga 4 juga dapat hati, perut lapar. Ya. Yang kedua, wasuhbatus sholihin, bergaul dengan orang-orang soleh. Ay khalisina min kulli fasad. Jadi berusaha untuk menjaga di kerusakan-kerusakan. Wa khidul dzunubil matiyah. Dia ingat dosa-dosa yang dulu yang pernah terjadi. Waduh, kok kemana berdosa? Masuk ke dosa lagi. Nah, ayyatazakkaruha ma'an nadam. Dia ingat dan kemudian nyesel. Itu hati menjadi tenang. Kalau kita lupa ingat nama dosa kemarin, kemudian kita nyesel. Kalau kita nggak nyesel, berarti kita nggak ada peduli sama dosa kita. Nah, bentuk nyesel terhadap dosa, ya istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya kita duduk kebaikan begini, taklim. Ya kita ibadah, sholat itu mengampuni dosa. Jadi kalau kita sembahyang, dosa kita rontok semua. Ada hadis nabinya, jelas. Ya, kita silaturahmi itu anjuran Islam. Itu juga dapat mengampuni dosa. Nah, begitu ya. Dapat mengampuni dosa. Jadi bergaul dengan orang baik, teman kita baik, kita jadi ibadah. Ya, teman solehin itu bukan berarti orang soleh. Soleh itu cirinya dia mau melaksanakan ibadah. Dia berusaha menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bersahabat orang soleh. Kemudian juga kita banyak ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dulu dosa, kemarin dosa, gue takutan sama Allah. Nah begitu. Nyesalah. Nah betul nyesal seperti ini. Wa qasrul amali ay habsihi, ya. Kemudian juga angan-angannya nggak terlalu tinggi, pendek, ya kan ya. Ay habsihi, jadi gerakannya tidak terlalu muluk-muluk. Nah, jadi berprinsiplah, hiduplah, berangan-anganlah untuk masa datang yang bersifatnya sederhana, begitu ya. Ya memang rencana-rencana boleh, saya katakan. Tapi kalau terlalu tinggi, nggak sesuai dengan kita, nah mampuan kita nanti tidak bahaya. Laksana kita mikul nggak kuat, kita paksa kan begitu. Timbulnya patah pinggang, iya kan?
ujungnya bahaya, betul kan ya? Nah begitu. Jadi qasrul amal, jadi pendek angan-angan. Nah jadi boleh kita rencana, boleh kita berprinsip, boleh kita berprogram, kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Ya paling tidak kan begitu kan ya. Nah hari besok bisa kita jangkau, hari nanti kita bisa jangkau. Tapi kalau nggak terjangkau, nanti bisa menjadi penyakit buat kita. Nah, banyak orang yang terlalu tinggi angan-angan, tertanam dalam dalamnya timbulnya penyakit, betul kan ya? Timbulnya penyakit. Maka tanamkanlah dari kita sifat angan-angan jangan terlalu tinggi. Jadi qasrul amal. Jadi sederhana dalam angan-angan. Nah ini ajaran bagus sekali ya. Nah, nanti minggu depan kita baca tentang kelompok-kelompok yang Allah tambahin itu 12. Sama dengan asnafin zadallahu samanya 12, Allah tambahin 12 lagi. Ini saudara mendorong kita semua supaya kita menjadi orang-orang yang hidup tidak terlalu muluk-muluk. Nah, gitu ya. Bahkan Nabi mengkhawatirkan, aku takut kalau kamu ngikutin hawa nafsu dan juga tinggi angan-angan. Hawa nafsu, tinggi angan-angan menyimpang dari agama. Jadi bisa saja jauh dari agama, bisa saja menyimpang dari kebenaran. Nah, karena terlalu tinggi angan-angan, ngikutin juga hawa nafsu. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini taklim ini menjadi pelajaran buat kita ya. Jadi dapat menjadikan pelajaran. Kita simpulkan. Nah, yang pertama tadi, kita dianjurkan ya kan, berdasarkan firman Allah kepada Nabi Israel, diam itu lebih bagus daripada kita ngomong yang kurang bagus. Itu pahalanya sama dengan pahala puasa. Anggota badan kita pelihara dan adalah orang Allah. Tapi karena Allah itu sama dengan nilai sholat. Kemudian kita memberikan kesempatan orang lain tidak bersifat serakah. Allah memberikan nilai kita sedekah. Jadi saudara kebaikan banyak banget, ya kan ya? Nah, wakaful azza, menahan diri dari gangguan yang datang dari orang lain yang kurang kita senangi. Nah, tapi itu karena Allah dinilai oleh Allah sama dengan jihad. Alhamdulillah. Makanya ketika omongan orang lain yang gak enak kita dengar, jangan kita layanin. Masih banyak urusan yang gua urusin gitu ya. Ya prinsipnya begitu. Kalau ada masalah, masih banyak urusan lain gua urusin. Nah gitu. Hilang dah pikiran kita. Kalau kita pikirin jadi penyakit. Itu konsep Islam. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita sampaikan. Namanya tasawuf, membimbing kita untuk ke arah kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa ke sana ya. Pas bisa ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya ma'bud. Allahumma shalli ala Rasulil akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa sahabat Rasulil ajmain. Allahumma alhimna liman na'arifu bihi awamirka wa warzuqna. Allahumma baligh rahmat nabiyyin wa fasyah dari mursalin wa suril hamil malaikatil muqarrabin akraman. Allahumma binuril ilmi wa sadal fahmi akhrijna min az-zulumatil waham wa ftah lana abwaaba rahmatik wa 'allimna israrimatik ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.